Firman Tuhan saat malam hari ini akan saya beri tema menjadi serupa seperti Kristus. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan utama hidup kekristenan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Seperti ayat Mas yang sudah kita baca di awal tadi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menurut teladan Yesus bukanlah hal yang mudah. Namun hal itu harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Setiap orang Kristen sudah seharusnya meneladani kehidupan dari Kristus. Kristus ada di dalam hidupnya dan mengikuti jejak hidup Kristus sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi banyak orang Kristen malah bertanya, mana mungkin kita bisa serupa dengan Kristus? Mana mungkin kita bisa serupa seperti Kristus? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, memang di dalam keilahian Allah, keilahian Yesus, tentu kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan mungkin dapat menjadi seperti Kristus. Tetapi dalam aspek kemanusiaannya, aspek kemanusiaan dari Yesus, tentu kita bisa untuk belajar dapat serupa seperti Kristus. Dan dari aspek kemanusiaan Yesus ini, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Kita bisa menjadi serupa dengan Kristus jika Roh Kudus ada di dalam kita. Karena Roh Kudus itulah yang memampukan hidup kita untuk menjadi sama seperti Kristus. Kita akan melihat aspek apa saja yang bisa kita teladani dari kehidupan kemanusiaan Yesus sehingga kita bisa serupa seperti Kristus. Teladan yang pertama, teladan dari ketaatan Yesus dalam melakukan kehendak Bapa. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus taat melakukan kehendak Bapa. Ketaatan inilah yang membuat Yesus selalu kuat di dalam menanggung derita di kayu salib. Dan sebagai pengikut Kristus, Tuhan merindukan untuk kita memiliki ketaatan yang sama, meneladani ketaatan Yesus untuk melakukan kehendak Bapa sebagai tujuan hidup yang sama dengan Kristus. Sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, teladan ketaatan yang dimiliki oleh Yesus bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan jika kita melakukannya dengan kasih. Yang kedua, teladan yang kita ambil dari kehidupan Yesus tentang kerendahan hatinya. Alkitab mencatat di dalam Filipi 2 ayat 6-7, demikian firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba
dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah pribadi yang rendah hati. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi dia datang ke dunia untuk melayani. Bagaimana kita melihat kisah dari Yesus ini, kisah dari Tuhan yang kita contoh ini, yang kita teladani ini adalah sosok yang sangat rendah hati. Bahkan Mahatma Gandhi juga pernah berkata, saya salut dengan ajaran Yesus. Dia sangat salut dengan teladan Yesus. Sehingga dalam kehidupannya dia selalu melakukan teladan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang saja yang tidak kenal Tuhan, dia bisa meneladani kehidupan Tuhan kita. Apalagi dalam kehidupan kita ini sebagai anak-anaknya. Satu teladan kerendahan hati dinyatakan dalam kehidupan Yesus, sehingga kita boleh melihat dengan nyata bagaimana Tuhan kita itu adalah sosok yang rendah hati. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang rela untuk melayani karena menyadari bahwa dirinya adalah hamba. Dan ini adalah pernyataan Paulus juga di dalam 1 Korintus 4 ayat yang pertama, di sana katakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak semata-mata memikirkan dirinya sendiri atau mencari pujian bagi dirinya sendiri. Tetapi kita akan melihat di dalam Filipi 2 ayat 3 bagian B di sana, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu adalah sosok orang yang rendah hati. Sebagaimana Tuhan kita adalah memiliki keteladanan kerendahan hati. Yang ketiga, teladan akan kasihnya. Kalau melihat kasih Tuhan, sungguh luar biasa. Bahkan ketika kita merenungkan kasih Allah, mungkin kita tidak dapat membalas kasih Allah kecuali apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, untuk membalas kasih-Nya. Kasih Allah begitu luar biasa. Teladan kasih-Nya. Dia yang tidak berdosa bersedia untuk menanggung dosa bagi bukan hanya satu orang saja tetapi umat manusia. Di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 13 di sana berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan tidak memiliki kasih, mungkin hari ini kita tidak terselamatkan. Tetapi karena kasih Tuhan yang luar biasa, kita menjadi orang-orang yang terselamatkan. Kristus memberikan teladan kasih yang sempurna bagi kita. Dan kita sebagai pengikutnya dapat menjadi serupa dengannya jika kita bisa menerapkan kasih dalam kehidupan kita. Kasih itu mau berkorban. Seperti yang dilakukan Yesus, dia mau berkorban. Begitupun juga dalam kehidupan kita, kita juga harus mau berkorban. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan tidak terbatas, sudah tentu. Dan kasih Tuhan tidak memilih-milih, itu memang benar. Karena apa? Karena dia menebus dosa bukan hanya untuk orang tertentu atau hanya untuk golongan-golongan tertentu, tapi untuk seluruh umat manusia. Yohanes 3 ayat 16 di sana katakan supaya setiap orang, di sana dikatakan setiap orang, semua orang. Tinggal orang itu mau percaya enggak sama Tuhan untuk menjadi Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya sehingga memperoleh keselamatan yang daripada Yesus. Teladan yang keempat, kita akan melihat teladan kesabarannya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung.
Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus tetap sabar dalam menghadapi segala penderitaan di dunia ini. Dia telah memberikan teladan bagi kita untuk tetap sabar dalam segala penderitaan. Penderitaan yang kita alami ini tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu satu teladan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, penderitaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap sabar seperti yang diteladankan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mungkin kita diperlakukan tidak baik, kita juga harus tetap sabar. Ketika kita dicaci maki, seperti ayat ini berkata, kita juga harus tetap sabar. Jangan belas caci maki dengan caci maki. Ketika kita dicaci maki, kita tetap sabar. Karena apa? Karena Tuhan sendiri berkata, dan di ayat yang 23 di sana dikatakan, di ayat yang terakhir, 23 ayat terakhir, ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita serahkan semuanya kepada Bapa kita. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita serahkan kepada Dia, Bapa kita. Ini adalah sekelumit atau sedikit teladan yang kita ambil dari kehidupan Yesus yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk kita menjadi serupa seperti Kristus. Dan kesimpulan firman Tuhan malam hari ini, untuk menjadi serupa seperti Kristus, kita harus mengikuti teladan Kristus. Untuk dapat mengikuti teladan Kristus, jadilah orang yang mau diproses, meskipun ditempa, meskipun dibanting, meskipun digosok, akan menjadi indah pada waktunya. Karena apa? Karena Roh Kudus akan memampukan kita untuk menghadapinya. Jangan mau menjadi amplas. Amplas itu bisanya hanya membuat sekitarnya tersakiti. Tetapi yang tersakiti itu akan menjadi sesuatu yang indah. Indah pada akhirnya. Dan pada akhirnya pula amplas itu akan dibuang. Jadilah orang yang mau diproses, bukan orang yang memproses. Orang yang suka memproses, hindarilah. Tetapi tetaplah mau jadi orang yang diproses. Karena apa? Karena ketika kita mau diproses, maka kita akan menjadi sesuatu yang indah. Tuhan Yesus adalah hakim yang adil. Dialah yang berhak untuk melihat kehidupan kita, bukan diri kita sendiri ataupun orang lain. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Sama-sama kita akan naikkan satu pujian di hadapan Tuhan.